Alam sebagai perantara pembuktian rukun iman oleh kelompok 8. Rukun iman merupakan asas-asas di dalam agama Islam yang menjadi dasar pembentukan akidah. Rukun iman dalam Islam berjumlah 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Tapi, mengapa kita harus mempercayainya? Karena tiap rukun iman tersebut dapat dibuktikan melalui fenomena alam. Bagaimana bisa? Jadi begini. Rukun Islam pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dibuktikan melalui keberadaan alam semesta itu sendiri. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 194, Allah mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan malaikat dapat kita sadari dengan melihat beberapa hal. Pertama, penurunan wahyu. Sampainya wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul adalah dengan perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kedua, kematian manusia. Kematian manusia adalah bukti eksistensi malaikat maut yang mencabut ruh manusia. Yang ketiga, Perang Badar. Rasulullah SAW hanya memimpin 313 orang muslim, sedangkan musuhnya berjumlah 1000. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kaum muslim dengan mengirim 3000 malaikat seperti tertera dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 124. Rukun Islam ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dibuktikan melalui peninggalannya, yaitu kitab-kitab itu sendiri dan kebenaran yang dibawanya. Contohnya ayat pada kitab Al-Quran mengenai proses penciptaan manusia pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Di dalam kehidupan Rasul, pastinya berkaitan erat dengan yang namanya mukjizat. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran seorang Rasul atau Nabi. Mukjizat memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berupa peristiwa alam. Misalnya, dibelahnya bulan menjadi dua oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Anas Ibn Malik mengatakan bahwa penduduk Mekah, kaum musyrik, pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan suatu tanda mukjizat. Maka terbelahlah rembulan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Surat Al-Qamar ayat pertama. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat tersebut mengisahkan sikap kaum kafir Quraisy yang terus mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dan kefahiman. Selain itu, juga ada peristiwa terbelahnya laut akibat pukulan tangkap Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa ini terjadi tak kala ia dan kaumnya berada dalam kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan dalam surat Tauha ayat 77-79. Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam.
Beriman kepada qada dan qadar. Kapan kematian datang kepada kita? Kematian merupakan hal yang tidak dapat diketahui kapan datangnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Jadi kesimpulannya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar adanya. Hal tersebut disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang